Bayangin, cuma 2 jam dari Jakarta, tapi kamu udah bisa nemuin laut sebening ini. Ini Pulau Pari, tempat warga Jabodetabek kabur sebentar dari penatnya kota. Tempat yang murah, tenang, dan penuh kehidupan. Yang pasti Pulau Pari jarak tempuh dari Jakarta jauh lebih dekat. Kemudian kesan pertamanya pulaunya bersih. Kemudian sudah berkunjung lumayan cukup banyak ke pantai Perawan, kemudian pantai Rengge, dan sekarang saya ada di pantai Bintang. Dari segi kebersihan sudah oke, kemudian juga warganya ramah, pelayanannya juga cukup bagus. Pulau Pari dikenal punya terumbu karang paling indah di Kepulauan Seribu. Warna-warni, penuh ikan kecil, kaya akuarium alami. Semua orang yang menyelam pasti jatuh cinta. Sayangnya, di tengah hiruk-pikuk pariwisata tersebut, Pulau Pari terancam tenggelam. Jadi kalau teman-teman lihat, ada gambar love, ada di sana ada bekas tempat teduhan begitu ya, nggak jauh dari sini kita bisa lihat. Itu tadinya merupakan pantai. Jadi bagian dari pantai Bintang ini itu sampai ke sana gitu. Pasir-pasir pantai Bintang ini sampai ke sana. Jadi belum terendam air gitu. Itu sekitar tahun 2015-2016. Tapi sekarang ya kita bisa lihat sendiri gitu bahwa tempat teduhan itu, atraksi love itu gitu ya, sekarang sudah terendam oleh air laut. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya dari 2016 sampai sekarang 2025, kemunduran pantai di pantai Bintang ini itu udah sampai 8-9 meter gitu. Cerita ini satu dari sekian permasalahan yang terjadi di ruang hidup Pulau Pari. Banyak warga ngerasa laut di depan rumah mereka pelan-pelan berubah. Dulu kita nelayan rumput laut, hampir satu pulau ini nelayan rumput laut, tapi sekarang itu tinggal 4 kakak yang masih bertahan untuk budidaya rumput laut. Suami nelayan budidaya ikan kerapu juga, punya tambak. Dulu kalau 9 bulan kita bisa panen, tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitunya. Hasilnya nggak maksimal kayak dulu. Karena kan kita di sini menghadapi krisis iklim dan korporasi, karena di gugusan Pulau Pari itu sudah banyak reklamasi yang disebabkan oleh korporasi untuk pembangunan gitu. Itu juga berpengaruh sama kita kayak gitu. Masalahnya, keindahan Pulau Pari sekarang mulai diincar. Ada rencana pembangunan resort dan klaim tanah yang bikin warga resah. Bayangin, rumah yang mereka tinggali puluhan tahun, tiba-tiba dibilang bukan milik mereka. Butuh waktu minimal 30 tahun bagi mangrove untuk bisa menimbulkan gundukan tanah baru dan menjadi alat reklamasi secara alami yang didukung oleh alam, tapi hanya butuh waktu 3 bulan saja untuk merusaknya demi kepentingan pembangunan resort seperti di belakangku ini. Pengerukan 40.000 mangrove yang dilakukan beberapa bulan silam dilakukan dengan beko yang ada di belakang saya. Meskipun kemudian upaya pembangunan, pelaksanaan pembangunan sudah dibekukan sementara waktu oleh KLH, nyatanya pembangunan pulau privat yang ada di belakang saya ini yang merusak ekosistem di Pulau Pari ini tetap berjalan seperti yang kita lihat saat ini. Bukan cuma soal tanah, lautnya juga terancam. Karang-karang mulai memutih. Banyak yang mati karena suhu laut semakin naik dan sampah yang terus datang. Laut yang dulu hidup, sekarang kayak kehilangan napas. Tapi, alam sebenarnya menyiapkan pelindung alami buat Pulau Pari. Ada padang lamun dan hutan mangrove yang bisa menahan abrasi dan jadi tempat hidup banyak biota laut. Kalau dijaga, 2 hal ini bisa jadi tameng utama pulau dari perubahan iklim. Dan warga Pulau Pari nggak tinggal diam. Mereka bersatu, turun aksi ke KKP, menolak privatisasi dan menuntut keadilan. Mereka berjuang bukan cuma buat tanah, tapi buat laut dan buat masa depan. Kami menuntut
agar KKP tidak serampangan mengeluarkan izin-izin yang ada di gugusan Pulau Pari. Kenapa? Karena Pulau Pari adalah pulau yang sangat kecil, yang harus dilindungi. Masyarakatnya terbatas dan ruang hidupnya juga terbatas. Kalau sampai ini diberikan oleh KKP kepada korporasi-korporasi, maka mereka secara langsung mengusir kami dari tempat kami dan tempat kelahiran kami. Hari ini merupakan aksi bentuk dari kemarahan warga yang selama ini harapannya disia-siakan oleh KKP. Warga marah dan meminta KKP untuk mencabut PKKP-PRL yang ada di gugusan Pulau Pari dan menghentikan izin serampangan yang ada di Pulau Pari. Hal ini sangat penting karena berdampak sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga Pulau Pari. Pencabutan PKKP-PRL dan penghentian izin serampangan di gugusan Pulau Pari akan berdampak pada kehidupan yang lebih sejahtera bagi warga Pulau Pari. Pulau Pari bukan cuma tempat wisata. Ini adalah rumah, tempat orang tumbuh, dan saksi perjuangan mempertahankan hak atas laut dan tanah. Karena buat mereka, menjaga laut bukan pilihan, tapi cara bertahan hidup. Karena kalau lautnya hilang, kehidupan pun ikut tenggelam.